Udah lama banget nih. Udah 2 kali 34 jam ya. Kita podcast. Biasanya kita selalu ada ininya dulu nih, apa namanya, pantunnya. Enggak ada. Ngasih reminder. Harus ada pantun. Ada pantun. Karena dia suka dinamain. Kalau nggak ada pantun protes. Ditanyain sampai di DM. Ikan tongkol. Cakep. Saya ngeri, nggak tahu apa. Baiklah, bungkus. Halo, malam ini kita kembali podcast Yap. sama CMM. Setelah 2 purnama kita nggak pernah muncul. Setelah saya lama di New York. Pengen tulus ketawa tapi nggak bisa. Nanti ada krik. Kita ada Franz. Yes. Shalom semuanya. Halo. Saya Franz, perkenalkan. Siapakah Franz ini? Ya. Franz ini adalah Franz ini kalau buat gua teman lama. ya, Dulu kita pernah pelayanan bareng. punya pelayanan di GBI, ya kan? Bekas gitaris. Gak bekas lah, jangan bilang. X. Gak X juga. Mantan. Dulu dipecat apa mengundurkan diri? Gak dipecat, gak mengundurkan diri karena pindah. Karena pindah. Kayak grup band aja dipecat. Karena pindah, gitu kan. Waktu itu sempat kita pelayanan lumayan lama ya, Frans ya. Lama. Tapi sampai sekarang juga Frans masih sering ya bolak-balik, terutama di RBI. RBI, betul. Aku masih yang jadi. Masih sering bantuin di RBI. Intinya Frans bantu di mana-mana lah ya. Ya. Apa kabar Frans? Luar biasa sih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mantap banget Tuhanku. Tinggal di Jakarta ya, Pak? Ya, tinggal di Jakarta per 2018 sih. KTP udah sana. Itu udah 2015. Udah pindah ke Jakarta, kerja di sana. Ya, usaha di sana, merit kan, merit dulu. Setelah merit dulu di sini pindah ke Jakarta. Terus sama Poni tetangga. Tetangga. Sebelah. Tetangga kepleset kayak. Rumah sebelah ya. Tetangga sih. Poni masih pelayanan? Masih, Enggak ya. masih melayani. Oh, sorry. Situ mau lelangin. Enggak. Terusin aja. Enggak. Kan kalau main musik dari umur berapa? Wah, saya dari SMP itu sudah mulai ada geliat main musik ya. Cuman disingkat cerita kenapa tertarik dengan pelayanan itu, ketika saya ada di Cirebon itu saya biasa jadi PIC untuk create event apa namanya, promo konser-konser artis-artis gitu, dan saya melihat bahwa saya rindu buat main musik lagi tapi nggak mau musik sekuler. Nah itu makanya saya cari tempat yang cocok, ternyata memang musik-musik di gereja itu tempat saya buat main lagi gitu. Karena memang dulu sebelum itu saya main underground metal kayak gitu. Iya. Gitaris underground gitu. Sampai ngebawa-bawa di gereja juga ya. Warnanya. Iya, jadi kental banget itu. Ketika rindu banget buat main lagi, dan saya coba ikut ini audisi, yang mengaudisi Pujiono. Pujiono di situ. Dia nanya, mau lagu apa gitu. Saya mau bersorak-sorai, langsung kaget. Serius? Sorak-sorai iya. Ya udah mainnya bisanya itu kan. Kayak gitu ya. Memang ngedisi lagu itu kan nggak simpel gitu kan. Dan langsung disalamin, oke kamu diterima. Oh. Nah, kalau awal-awal dulu tuh kan masih jomblo gitu ya, Frans ya. Awal-awal tuh masih jomblo. Jadi kalau pelayanan emang tulus mau pelayanan atau waktu itu ingin mengisi kekosongan, nyalurin bakat, atau cuma mau sekedar ngasih tahu gue jago gitu. Iya. Plus kebetulan cari-cari juga. Biasanya kalau yang jomblo itu biasanya suka gitu tuh sambil pelayanan. Tapi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, kita cari jodoh di gereja itu bagus. Ngomongnya deleng ya. Deleng. Nggak apa-apa dong, kan bagus ya. Oke, kalau untuk pelayanan ya, jujur saya pernah tersesat. Karena yang namanya pure melayani dengan show off itu mepet banget itu. Iya. Deket banget. Iya. Nah, saya akuin saya dulu sempat tersesat gitu kok. Itu sih. Tersesatnya adalah ketika saya lihat bahwa saya punya potensi seperti ini, terus saya punya tim yang di mata saya itu dia kompeten, dia jago, dan tim lain sepertinya kok tidak seperti kami gitu kan. Itu timbul
timbul itu tadi sesat pikir ya saya bilang. Disusupin sama hal yang tidak baik. Iya, sama betul. iblis untuk Benar. oh ini gue gitu ya, kita nih gitu Iya, kan ya. iya. Iblis pun Iya, bisa masuk ke ranah-ranah itu, bahwa rasa pride kita sebagai pelayan di situ bisa digoyahkan, bahwa sejatinya kita kan yang namanya pelayan ya, dari kata melayani, babu ya bagi saya itu bahasa gampang. Iya Tuhan. Babu, hamba, itu kan apa yang kau banggakan gitu. Ya, Jadi awal-awal pelayanan berpikirnya ke arah situ, lebih ke ini gue. Masih darah muda. Awalnya belum kok. Belum. Ya, itu tadi kan Malah awalnya setelah murni, iya setelah jalan itu ada Baru sesat pikir timbul. Ya. masuk gitu. Darah mudanya bergejolak iya. ya gitu kan. Biasa-biasa. Dan setelah mengalami banyak, saya sebut apa, pemurnian iman ya. Masalah adalah pemurnian iman buat saya. Gitu. Dimurnikan sedikit-sedikit, Ya. baru sadar ini loh benang merahnya pelayanan itu sejatinya seperti Ya. ini. Dan sekarang sudah masuk ke kiblat yang benar lagi gitu. Nah sebelum kita masuk ke situ kan ada prosesnya nih. Yes. Nah kita ngobrolin prosesnya dulu. Oke. Mungkin awalnya itu dari mungkin Franz ketemu Sensen dulu ya. Sensen itu istrinya Franz. Ya. Ketemu dulu sama Sensen gitu kan, terus nikah, Yes. ya kan. Nah terus kalian pindah tuh ke Jakarta kan. Oke. Nah, terus waktu Franz ketemu sama Sensen, Yes. terus nikah, terus nggak lama kan kalian akhirnya pindah ke Jakarta, hijrah ke Jakarta. Nah waktu di Jakarta itu kan Franz akhirnya menemukan kayak apa ya, satu komunitas baru yang terus akhirnya tiba-tiba kayak ngingetin lagi. Sorry, potong. Waktu di Jakarta pelayanannya juga. Awalnya enggak dulu kan? Enggak, awalnya enggak dulu ya. Awalnya Akhirnya enggak dulu kan pelayanan. Franz ya. Awalnya enggak langsung pelayanan kan? Tapi nggak boleh di Komsel NDC dulu. Nah terus tiba-tiba bukan tiba-tiba sih ya. Akhirnya Tuhan menuntun kalian berdua untuk menemukan ini ya, komunitas yang akhirnya kena di hati, yang benar-benar akhirnya memurnikan Di NDC. memurnikan Ya. apa namanya pelayanan. Soalnya sebelum itu saya di Cirebon pun juga ekumene, pelayanan ke banyak gereja. Banyak di sini. gereja. Dan Sensen dengan saya itu sudah punya pemikiran bahwa Tuhan ada di mana-mana, kita akan layani semua. Gitu. Nggak matok di nggak mau satu. dipantok di satu Iya, tempat. di Jakarta pun juga sama. Kayak gitu. Tapi waktu di Jakarta itu tuh masih dengan ego yang sama seperti waktu di Cirebon, bahwa gue jago nih, gue perlu show off nih, karena beda tipis antara pelayanan dengan show off yang tadi seperti Franz bilang kan, masih terbawa seperti itu atau langsung bisa hilang? Puji Tuhan, pemurnian imannya tuh sampai sebelum saya pindah itu sudah sampai titik bahwa tobat tuh benar-benar tobat loh. Tobat tuh benar-benar tobat. Nah, bahwa tidak sepantasnya seperti ini. Saya punya skill itu gratis dari Tuhan. Maka itu saya harus kembalikan gratis juga untuk melayaninya. Gitu. Dan memang sudah. Jadi ketika sudah di Jakarta ya sudah lebih siap daripada ketika masih gitu. pembelajaran di kota ini gitu. Ada momen nggak sih Franz yang akhirnya nyadarin gitu bahwa semua yang gue punya ini nih sebenarnya cuma titipan dari Tuhan. Jadi sadarnya ketika mungkin ini gue salah gitu. Saat apa? Salah nih pikirannya kayak gini. Pernah. Jadi pernah ketika di grup lama itu kami prepare itu luar biasa. Apalagi saya biasa create event kan. Ya. Bener itu rundown tuh saya benar-benar bikin seakurat mungkin ya. Kami pride sombong banget dengan pelaksanaannya. Pede ya. Ketika pelaksanaannya itu benar-benar konyol. Nggak seperti latihan. Itu pernah ngalamin. Benar-benar nothing aja ya. Iya benar-benar kelihatannya. Berantakan. Berantakan kok. Berantakan tuh saya mau dan memang kembali lagi ya mohon dalam saya ketika masih main itu ya Tuhan selamatkan kami, selamatkan acara ini sampai kayak gitu. Itu memang karena iblis nyerangnya di salah satu personil kami. Sudah dia blank, nggak mikir, dan saya ketika nengok itu dia wajahnya kelihatan gugup, ada rasa yang tidak fokus buat melayani. Dengan jam terbang kalian yang istilahnya sudah seperti ini masih bisa ngalamin seperti itu ternyata gitu ya. Tuhan pukul sampai itu digampar itu. Kalau digampar ya enggak Franz, kalau digampar mah udah habis hancur-hancuran. Itu cuma disentil doang sih kayak gitu.
Satu orang biar doang kaget nyadar gitu. Satu orang dibikin gugup berantakan Semuanya. Semua beneran. Padahal saya tuh sampai kabel aja saya bawa sendiri. Sampai segitu Kabel tuh saya bawa sendiri. ya. Gitu tuh. Nah, terus berarti mulai tuh sama Sensen di Jakarta mulai melayani, ya kan, sama istri mulai melayani, mulai mulai dimurnikan lah gitu kan ya. Betul. Bahkan sampai kalian juga mengalami yang namanya bisa punya mesbah keluarga, ya. Berarti kan rumah tangganya lebih diperbaiki gitu ya. Sampai ngalamin seindah itu. Ya. Jadi kan kami mengalami peristiwa luar biasa. Sebenarnya mau bikin podcast ini nih agak tarik nafas dulu. Pandemi ya. Tarik nafas dulu ya setelah pandemi ini. Ini jujur aja berat banget buat gue pribadi ya. Berarti setelah 2019 tahun pandemi ya kan? Pandemi. Nah, setelah Maret 2020 kan. Setelah segitu bagusnya ya, setelah segitu dipulihkannya Tuhan, istilah kasarnya tuh lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya nih ya, lagi nempel-nempelnya sama Tuhan gitu kan. Tuhan izinkan untuk kalian mengalami musibah ini. Apa ya, ini bukan musibah sih sebenarnya, nggak tepat lah ya dibilang musibah. Tuhan izinkan untuk hal ini terjadi. Ya, Tuhan kasih perkara lah. Tuhan kasih level yang baru lagi. Kalau orang mau naik level biasanya gitu. Iya, ada level baru lagi. Ini berat sih sebenarnya pribadi ya buat gue untuk semua bawain juga ini. pasti gitu. Berat banget gitu ya, tapi ayolah kita lakukan. Akhirnya setelah waktu masuk pandemi itu, ya kan, 1 tahun pertama sih masih oke lah ya, Frans ya. Berarti masih bisa jaga, masih bisa. Ya, terus setelah Frans mulai sibuk-sibuk di pabrik itu ya, akhirnya memang tidak bisa dihindarin, mau prokes seperti apapun juga ya. Ya, berarti karena yang gelombang kemarin itu ya? Ya, yang satu hari di Jakarta tuh 40.000. Iya. Ya, yang kemarin ya, barusan kemarin ya. Nggak ada yang ini sih ya, nggak ada yang. Ya, hampir semua kena sih, Pak. Nggak ada yang bisa dijamin bahwa kita bisa terhindar seberapapun apiknya kita menjaga ya kan. Dan akhirnya Tuhan izinkan Frans sama istri sama Sensen untuk mengalami kena COVID. Ya, gimana tuh Frans? Satu hal ya. Cici tarik nafas dulu ya. Berarti mulai dari Frank dulu ya? Yang positif Frank dulu berarti? Iya, jadi satu hal yang tadi Cici ceritakan menarik sekali, bahwa ketika pas lagi lengket-lengketnya, dekat-dekatnya dengan Tuhan, justru itulah saat kita akan dihadapkan dengan pemurnian iman. Bener nggak sih kau sayang saya, Frans? Bener nggak sih kau sayang saya, Sensen? Kata Tuhan seperti itu. Menurut saya kan bisa menerjemahkan situasi yang saya alami. Karena nggak gampang mempraktekkan bersyukur dalam segala hal. Karena ada kata-kata itu ya. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Coba nih saya kasih ini gitu kan. Dan puji Tuhan saya bisa membuktikannya bahwa saya tetap mensyukuri semua yang terjadi. Itu benar. Dan saya bukannya melalui ini dengan kuat, tapi saya dikuatkan. Saya dimampukan. Nggak bisa saya lakuin ini dengan energi saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri, sungguh gitu. Dan nyambung lagi ketika peristiwa ini berawal, yaitu di 12 Juli. 12 Juli itu peralihan hari antara 11 dan 12 Juli saya kurang tidur, cuma tidur 2 jam. Karena saya ngalamin mimpi buruk sekali. Mimpi buruknya itu kayak saya dikasih pertanda aneh-aneh gitu tuh. Pertanda saya bertemu dengan orang-orang yang saya hormatin itu yang sudah meninggal gitu. Oh iya. Kayak dikasih pertanda, tapi saya nggak tahu nih apa, minum lagi, tidur lagi, bangun lagi, cuma 2 jam. Dan paginya saya ke pabrik. Di tanggal 12 Juli itu saya ke pabrik, briefing sama karyawan-karyawan, terus saya baru ngerasain demam. Akhirnya saya di kantor ada kasur, tiduran sebentar lah gitu. Ketika tiduran sebentar, bangun itu siang, saya paksa buat olahraga.
Saya ada sansak di situ, saya pukulin itu sansak, olahraga push up dan sebagainya itu. Harap getting better ya setelah Dan itu. bener, saya adem badannya. Oh, karena Bener. keringetan. Ya. Keringetan, Iya, cuma iya. demam biasa gitu kan. Setelah itu salahnya saya mandi. Setelah mandi demam lagi dan saya pamitan pulang, saya ngomong ke istri bahwa kita harus pisah tempat tidur, kamu di lantai bawah, saya di lantai atas, dan saya minta alat-alat untuk tes COVID karena punya di rumah itu buat mandiri gitu loh. Dan ketika cek, ya benar saya positif. Gitu. Hari itu juga? Hari itu tanggal 12 itu. Waktu itu Shen belum positif ya? Vincent waktu dicek itu masih negatif. Masih negatif. Terus kami putuskan untuk isolasi mandiri, tapi sebelumnya sounding ke tetangga karena di gugus tugas di perumahan yang kami tempatin itu sungguh bagus banget gitu. Mereka care banget sama warga-warga yang terpapar gitu. Sampai mereka itu sediakan makanan, sediakan tabung oksigen, itu benar-benar quick respon banget itu. Makanya harus lapor. Setelah lapor kami didata dan juga mereka menyarankan isolasi mandiri dulu. Dan isolasi mandiri kami tidak hanya isolasi mandiri, kami pakai dokter home care, dokter yang datang, perawatnya yang datang, laboratoriumnya yang datang, gitu. Karena supaya lebih akurat gitu loh. Ya, Iya. jadi kita nggak usah pergi-pergi ya. Iya, nggak usah pergi-pergi, fokus istirahat di rumah, di infus pun juga ada di dalam rumah gitu kan. Dan proses terjadinya itu sampai di lab itu hasilnya gini, CT saya itu di bawah 20, belasan gitu tuh. Iya. Sian 30 lebih, 31, 33 kayak gitu. Saya baca itu, puji Tuhan. Harusnya dia lebih aman ya. Iya, Shen iya. lebih aman waktu Saya itu. lebih aman gitu. Ternyata dalam prosesnya dia mengalami perburukan sampai akhirnya itu cari oksigen juga nggak gampang ya, oksigen yang besar itu maksudnya. Setelah hari keberapa itu? Kalau hari saya lupa kok waktu itu. Karena udah saking sakit. Iya, sakit, Jadi udah ngeblank, nggak inget-inget. ngeblank banget itu. Tapi banyak orang baik yang menolong di situ. Banyak orang baik yang menolong. Kami nggak berkekurangan makanan, kirimin itu sama temen yang rumahnya jauh-jauh pun juga. Gitu. Tuhan pelihara kami. Sampai pada akhirnya Shen akhirnya terpapar juga. Iya. Sampai akhirnya terpapar itu yang CT-nya 30 itu 30 Aturan kan dia sebenarnya kalau dari CT-nya dia masih aman. masih aman. Tapi kan ternyata CT dia terus mengalami penurunan. Kalau misalkan tidak bisa imunnya bagus karena mengalami imunnya nggak naik juga dia akhirnya. Mungkin karena mungkin kita boleh sedikit sharing ya. Shen sendiri itu punya komorbid ya. Komorbidnya dia pun sedikit lebih sulit dibanding orang-orang pada umumnya karena memang dari kecil Shen sudah punya penyakit bawaan yaitu hemofilia. Hemofilia itu adalah penyakit kelainan darah, mungkin bisa googling ya. Dari kecil memang. Dan ini penyakit cukup langka, hanya orang-orang spesial yang diizinkan Tuhan untuk menerima penyakit ini. Dan Shen salah satu yang sangat spesial untuk bisa bertahan sekian lama dengan hemofilianya ya. Jadi akibat hemofilia itu jadi Shen malah makin mengalami perburukan. Sulit untuk naikin imunnya ya, gitu ya. Kemungkinan ini seperti itu karena dokter pun tidak berani ambil tindakan gegabah gitu. Kalau Fran sendiri saat itu makin membaik. Ya, saya paksa karena saya punya punya daya tahan tubuh yang lumayan kuat itu. Lebih baik. Ya lumayan kuat. Jauh. Betul. Itu saya paksa buat olahraga benar-benar. Nge-gym di rumah ada alat-alat buat latihan. Nge-gym itu bukannya malah bikin tambah kita capek terus drop nggak sih? Nah itu dia sih. Saya nggak tahu saya benar apa salah. Cuman yang jelas ketika saya setelah gym itu ada adrenalin ya. Biasanya itu ada adrenalin di mana kayak berkeringat, jadi seger gitu. Jadi saya lebih fresh. Lebih fresh. Itu lebih better daripada saya hanya sekedar duduk. Naikin imun tubuh lah ya. Iya. Karena memang kalau orang biasa nggak sakit tidur aja lama-lama sakit. Meriang lama-lama pasti. Iya benar. Iya kayak gitu. Makanan juga saya paksa loh ini. Rasanya awalnya nggak ada rasa pun saya paksa makan banyak sekali. Oh, udah mulai hilang rasa ya? Iya waktu itu seperti itu. Kalau Shen waktu itu bisa makan apa nggak? Dia tuh masih happy, masih hahi bisa, waktu hari awal-awal itu tuh masih hahi gitu. Maksudnya dia masih bisa makan, masih bisa apa waktu di rumah? Betul, masih bisa makan, masih bisa belanjain saya GoFood gitu tuh. Sampai akhirnya di tanggal 20
itu Siensen teriak dari bawah, manggil saya. Saya turun, saya lihat apa? Dia keluar darah dari hidung. Oh. Dia pakai tisu, dia rewel gitu, dia ini harus ke rumah sakit. Ini harus apa? Ronsen apa? Scan torak atau apa yang gitu ya. Itu tiba-tiba keluar dari Tiba-tiba keluar darah tanpa tahu sebabnya. Ingat, Siensen punya riwayat hemofilia. Itu penyakit yang susah berhenti tuh kalau pendarahan. Iya. Takut saya tuh, sempat takut. Tapi di sini ini ada kesaksian juga di sini. Nanti akan panjang ya. Maksudnya di sini ketika saya melihat itu, saya langsung pamitan sama saya kalau ke atas dulu ya. Saya bilang gitu, sebentar aja, saya ambil sesuatu. Ketika saya di atas, saya berdoa kepada Tuhan dan saya ngomong ke Tuhan bahwa Tuhan tolong hentikanlah pendarahan istri saya sebagai gantinya. Saya akan hilangkan semua sihir saya. Sihir? Serius. Sihir. Kita pending dulu cerita Siensen, kita masuk sini dulu ya. Sihir. Saya ngomong gitu. Ketika langsung saya turun, puji Tuhan, hilang itu darah, berhenti. Dan Siensen cuma melongo. Gitu tuh. Terus akhirnya apa? Akhirnya dia minum, saya minumin tuh kan, berhenti kan, pendarahannya nggak usah ke rumah sakit, ini santai. Saya tidurin, ngasih minum lagi, dan itu saya henti-hentinya bersyukur sama Tuhan itu. Langsung dijawab gitu. Nah setelah saya melihat istri saya baik-baik saja, saya bersyukur, dan malamnya saya dapat mimpi dari Tuhan bahwa saya ada di situasi di mana saya bisa menyembuhkan orang dengan doa secara Kristen. Dan saya ngomong ke Tuhan, saya mau ini Tuhan, benar saya mau seperti ini, kayak gitu. Itu yang saya alami di mimpi itu tuh. Dan kemudian saya bangun, saya catat. Untung saya catat, kalau enggak saya lupa peristiwa itu. Karena setelah itu terus mengalami perburukan, terus mengalami stres, tekanan yang luar biasa, sampai akhirnya endingnya istri saya tiada itu. Untung saya catat peristiwa itu. Kalau enggak saya lupa. Itu pun saya tahunya peristiwa itu dari ketika saya sudah rada tenang, lihat-lihat handphone, lihat-lihat notes yang saya tulis. Ternyata ada ini. Iya, saya pernah nulis ini. Tanggalnya tanggal ini itu loh. Itu untung aja ketika saya ngurus istri, handphone nggak hilang, kunci mobil nggak hilang. Iya. Karena saking hektik banget waktu itu. Blank banget, saya masih sakit ngurus dia juga. Jadi setelah pendarahan itu dibawa ke rumah sakit? Enggak. Dokter datang kan, dokter datang kan, masih ada dokter home care. Saya konsulkan, saya sampaikan semuanya, kata dokter enggak apa-apa. Terus setelah dokter datang? Oke, setelah dokter datang cek ya, cuma dikasih obat. Obatnya obat injek gitu. Saya lupa namanya, pokoknya di infus itu ada 2 lubang. Itu buat infus, artinya buat injek obat langsung kayak gitu. Jadi setelah itu masih kami isolasi mandiri masih. Sampai akhirnya di titik dokter bilang ini harus dibawa ke rumah sakit Pak. Gitu. Oke, siapin ambulan silahkan. Ambulan nggak datang, saya tungguin itu setengah jam. Istri saya sudah nungguin kan, padahal itu akhirnya saya pakai mobil. Oh, bawa pakai mobil aja. Pakai mobil sendiri. Karena waktu itu lagi bener-bener ledakan COVID di mana-mana. Sendiri. Ya, saya dalam keadaan sakit itu. Oke, saya siapin pakaian istri, terus habis itu ada perawat kan, tak suruh megangin selang ya oksigen. Udah oksigen yang kecil itu kan. Oke, jadi saya semobil itu bertiga, saya, Siensen sama perawat. Dan dokternya dia bertindak sebagai patwalnya di depan. Dokternya dia bukain jalan gitu. Ngebut masuk ke salah satu rumah sakit tempat dokter itu praktek, langsung masuk ditangani gitu. Dan ketika ditangani itu mereka meminta Siensen nginep di situ, saya urus administrasinya, dan dokter menjanjikan bahwa saya bisa nemanin. Nah itu salah alamat, ini rumah sakit yang salah alamat ini menurut saya. Tapi ya sudah, saya ikhlaskan dan legowo gitu. Ketika Siensen sudah dapat kamar, terus perawat-perawat bilang, Bapak mau ngapain di sini? Kata dokter isolasi mandiri saya boleh nunggu di sini. Dan dia bilang nggak boleh Pak. Loh, kayak gitu kan? Oke, akhirnya dia bilang bahwa Bapak juga harus dirawat. Oh, dengan senang hati. Saya harus kemana? Bapak silahkan kembali lagi ke bawah, cek darah dan sebagainya, kita tempuh.
supaya istri saya bisa satu kamar sama saya dan bisa saya rawat. Gitu. Karena juga untuk informasi, Sensen itu juga ada keterbatasan, kayak kakinya juga agak bermasalah. Gitu dia juga butuh dukungan dari saya. Gitu. Minum aja dia minta. Sayang ngasihin gitu, ngapin ya gitu sih. Emang bener-bener harus dipenin banget lah ya gitu ya. Iya, penin banget. Setelah saya berhasil masuk ngasih deposit dan sebagainya itu akhirnya diizinkan ke kamar. Itu lemes banget itu bawa tas travel itu, aduh 5 langkah minum karena posisi saya masih sakit itu. Saya ngerasa sesek nggak sih bro? sesek banget kok. Udah nggak bisa napas sih. Dan itu sebenarnya bahaya banget ya, nyetir dari rumah ke rumah sakit kan jaraknya lumayan dalam keadaan. Ya? Kamu nggak berapa sih jalan itu? Saya sudah komitmen, saya tidak mau ketergantungan. Awalnya saya ketergantungan kok. Dari kamar atas ke kamar bawah itu tuh saya bisa sampai kayak gitu, sampai kayak gitu. Karena kan saya parah, CT saya rendah sekali. Itu ketika saya telat, itu rasanya kayak mau mati, gitu tuh. Saya turun tangga, naik lagi, itu harus langsung cari oksigen cepet-cepet itu saya masukin. Saya udah napasnya udah habis aja. Iya, kayak gitu. Kayak ikan diangkat dari air. Terus gitu ya. akhirnya saya nggak bisa kayak gini terus. Saya dulunya sehat kok, masuk sama penyakit itu saya latih. Dimana ketika saya cengap-cengap, saya coba paksa buat atur nafas. Latihannya cuma di situ. Ini juga mungkin tips ya buat yang sedang mengalami COVID ya. Harus gimana tuh kalau dokter ngajarinnya ini proning ya, sikap proning yang ngepron itu kayak bawah itu supaya nanti ada di sini gambarnya. Nanti ada di sini. Sikap proning gitu. Nah kalau di sini kan ya Kak, kalau saya sih saya ada latihan bela diri namanya Brazilian Jiu-Jitsu, di mana leher tuh sering di headlock ya, sering dicuk. Saya ngerasa lebih survive ketika leher saya tuh ketika nafasnya ngap-ngapan, nah rasanya sama kayak gitu tuh. Ketika dicuk gitu langsung saya rapatkan kayak gitu. Nah dari situ tiba-tiba saya bisa nafas rada lancar. Pelan-pelan. Jadi saya simulasikan muscle memory saya. Oh ini lagi latihan nih, kayak gitu. Langsung saya tekan. Gitu. Ini aja mindset kita aja gitu. Iyalah, karena panik itu Ci, aslinya Ci. Jadi sebenarnya jangan panik ya. Nafas kita, baik-baik saja kalau kita nggak panik. Tapi ketika kita panik, saya sudah jalan sejauh ini. Panik makin habis ya. Makin habis. Langsung ngap-ngapan gitu. Oke, terus berarti kita balik lagi ke rumah sakit ya. Oke. Akhirnya Frans berhasil tuh masuk satu kamar. Masuk satu kamar rumah sakit dan saya tidak tidur karena ngurusin Sensen. Butuh minum, batuk sedikit, asli gitu. Kalau Sensen keadaannya waktu itu? Waktu itu dia cuman bertahan aja sih kok. Cuman sesek doang Pak. Sesek, pakai oksigen kayak gitu, saturasi naik turun dan masih demam. Dia masih sadar itu. Masih sadar dan saya ngeliat sendiri bahwa dia itu dikuat-kuatin kalau di depan saya tuh. Gitu. Pengen jangan sampai suaminya sedih. Kuat itu dia itu. Nah setelah itu saya melihat bahwa ini rumah sakit ini nggak ngapa-ngapain istri saya, obat aja belum dikasih, gitu kan, nggak dia apa-apain. Suster pun tidak merawatnya karena saya sendiri terus gitu. Saya pencet belnya, terus saya tengok, suster ini butuh ini, dia diem aja. Ya saya nggak nyalahkan itu, tapi yang jelas saya langsung minta untuk pindah rumah sakit. Yang namanya masuk rumah sakit itu gampang, keluarnya yang susah. Gimana? Ya kan? Keluarnya yang susah itu. Aduh, saya sampai rada ngotot. Saya sudah pesan ambulans ketika itu memang lagi sulit. Bukan sulit, lagi jadi idola. Lagi jadi idola. Lagi dikejar-kejar semua orang. Lagi jadi idola banget ya. Jadi salah satunya sulit, harga naik dan sebagainya, pokoknya kayak gitu. Dan akhirnya bisa dapatkan, tapi kami belum bisa keluar dari rumah sakit. Sampai saya negur ke adminnya, saya bilang intinya adalah kamu nggak usah ngitung detail-detail. Setelah itu baru saya bisa keluar. Keluarkan kami dulu karena saya sudah ngasih deposit. Kalau kurang tinggal ngomong, kalau lebih balikin. Sesimpel itu kan.
itu Iya. dari deposit kan buat apa arti itu kan. Nah terus akhirnya puji Tuhan ambulans datang dan saya disuruh ikut pakai ambulans. Saya tolak, saya ada mobil sendiri. Kalau saya ikut ambulans balikku gimana? Rumah sakitnya juga saya nggak tahu jaraknya gimana gitu kan, dan saya butuh apa tahu gimana. Saya beres-beres pakaian aja itu pusing mau pingsan, saya nggak tidur kok. Udah sakit, kurang tidur, capek, Berarti cuma satu malam kan, stres, jadi? lapar. Nggak ada satu malam sih, kami masuk itu sekitar jam Oh, besok langsung keluar? iya langsung. Wah, belum dimasukin obat. Karena durasi berapa jam itu nggak diapa-apain. Yang kasih oksigen. Alasannya apa waktu itu? Karena hektik atau karena mereka lagi observasi atau? Apa banyak di sana, Pak? Enggak sih, kosong itu katanya saya dapat kosong itu. Nah, Atau mungkin bingung, mereka juga meraba-raba. Karena sampai sekarang yang gue tahu juga sebenarnya tenaga medis tuh masih meraba-raba ya. ya kalau Harus gimana alasan gitu? kalau alasan dari dokter yang home care saya sih memang ada alat yang nggak ada di situ. Oke, berarti ada yang tidak lengkap di Ya, rumah sakit tersebut. Akhirnya pindah. Ngapain nyaranin saya ke situ? Paham ya, Pak? Iya, iya. Kami Iya, salah alamat iya, gitu iya, kan. iya. Kami salah alamat gitu kan. Ngapain? Tapi puji Tuhan bisa dapat ambulans, terus akhirnya saya bisa ngeluarin baju-baju itu ke mobil itu. Itu perjuangan kok. Ngangkut baju aja ke mobil itu perjuangan banget gitu. Karena apa? Waktu durasinya sempit. Karena kan saya harus ngejar ambulan. Saya nggak tahu lokasinya, saya harus berangkat ambulan. Sementara baju-baju itu belum diberesin, kebayang ya? Iya, Saya kebayang. sakit. Udah naik ke ambulans? Nah itu dia, saya mohon tunggu dulu ya suami saya, gitu kan? Tunggu dulu gitu kan. Saya kira bisa masuk, saya standby, yuk bareng. Just ambulan bareng ke situ. Setelah ambulan bareng itu ya, saya siap-siap mutih. Pusing. Iya. Untung nggak kecelakaan ya gitu. Dan akhirnya bisa masuk ke rumah sakit yang terakhir ini. Puji Tuhan langsung ditangani istri saya. Dan terus saya banyak dapat telepon teguran dari dokter-dokter yang lain. Saya tegurannya gini, saya sudah nyarankan Pak Frans dari awal langsung ke rumah sakit bla 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 dari ini. Pak Frans nggak mau, saya ngomong saya nggak tahu apa-apa. Saya dari awal sudah pakai dokter isoman, dokter home care kayak gitu. Oh gitu ya Pak? Iya. Saya jadi tidak respect dengan dokter itu Pak, ngomong ya antar dokter gitu kan. Iya. Saya nggak tahu, saya hanya di sini orang yang sakit dan pengen sembuh, saya nggak peduli politik mereka, gitu kan, politik antar dokter saya nggak peduli, karena yang saya pengen itu adalah saya pengen sembuh, saya dan istri pengen sembuh sih. Dan bahkan ketika itu ada telepon dari salah satu dokter, Pak Frans, kalau misalkan Pak Frans ini sekarang saya suruh rawat inap, saya usahakan, Pak Frans mau nggak? Boleh Bu, silakan. Saya bilang gitu, boleh Bu, silakan. Karena saya nggak lagi baik-baik saja sih. Iya. Lagi sakit kok itu kok. Sakit. Suasana rumah sakit rasanya nggak enak banget itu. Ya kan? Penuh gitu? Di situ penuh. Cuman kami kan langsung lewat jalur belakang. Nggak masuk Nggak BD lagi ya? Jalur belakang langsung bisa. Karena memang banyak orang baik bantu. Istri saya belum masuk rumah sakit itu sudah punya kartu apa namanya? Kartu berobat lah. Karena dibantu itu sama dokter-dokter yang lain gitu. Iya, Itu iya. puji Tuhan banget itu, banyak orang baik yang menolong, langsung diurus. Dan saya bingung saya harus apa. Frans, ini nanya dulu melenceng dari situ ya. Berarti kalau misalnya kita isoman dan mulai parah, sarannya apa nih? Mendingan nggak usah pakai dokter home care atau gimana? Oke, gini. Saya ada satu part yang saya lupa cerita bahwa setiap hari di RT saya di gugus tugas itu nanya suhu udara, suhu badan Suhu badan. dan juga saturasi. Itu selalu update setiap hari. Iya. Bagusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang sakit atau kita sendiri, yuk riset setiap hari gitu. Iya, Pagi dan sore. Cek suhu sama Cek saturasi, cek suhu badan kita, gitu kan. Dari situ kita bisa simpulkan apakah kita mengalami perburukan atau kita mengalami pemulihan gitu Cici. Dan untuk saran untuk apa namanya, kebayang ya, saya baru sakit ini kan bisa dibilang bukan awal-awal orang kena COVID. Iya. Artinya banyak masukan-masukan, ada yang nyuruh pakai jamu, ada yang nyuruh pakai obat ini itu. Kebayang dunia kami ya? Benar. Bodoh amat, saya pakai dokter aja gitu. Iya.
Iya. Itu ada yang ngasih jamu dikirimin, saya bingung banget. Makannya gimana ini? Kayak gitu. Ya mohon maaf bukan saya meremehkan jamu, tapi Pak tolong pahami kepanikan kami, kebingungan kami yang ingin sembuh. Banyak masukan malah bikin bingung ya biasanya ya. Mereka, saya tahu cara mereka menyayangi kami seperti itu. Tapi kan kami di posisi yang hanya ingin sembuh dan kami lebih yakin dokter yang datang ke situ itu sudah top banget kan, cek gitu kan ya loh. Iya betul. Udah langkah yang baik banget, nggak ngira-ngira, nggak raba-raba karena labnya juga datang gitu kan. Semuanya kami cek gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Ci nanya terus lebih baik isoman apa enggak? Aduh itu kita. Maksudnya isoman itu lebih baik. Maksudnya kalau didampingi dokter itu kan memang kalau yang mampu untuk didampingi dokter kan akan lebih baik. Tapi kan ini dari cerita ini kan terkesan bahwa malah ini kayaknya dokternya malah bikin runyam sebenarnya. Karena jadinya kalian terlambat dirawat di rumah sakit gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya mungkin kita sendiri juga harus melakukan riset melakukan ini ya. Jadi kayak kita catat sendiri saturasi kita, ini kita terus kita lihat, kita mungkin bikin grafik sendiri gitu apakah kita naik atau kita turun gitu ya. Kalau memang kita semakin menurun kayaknya rumah sakit memang lebih baik. Yang paling bijak adalah kita langsung ke rumah sakit. Dan di rumah sakit belum tentu kita dapat kamar, belum tentu juga pada saat itu. Iya kan? Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lonjakan seperti itu lagi sih ya. Gitu. Oke, jadi singkat kata, akhirnya kamu sama biasanya dirawat? Saya nggak dirawat. Oh nggak dirawat. Akhirnya kan sudah keluar kan, sudah keluar. Rumah sakit yang saya salah alamat itu memang dirawat. Tapi yang saya di rumah sakit kedua Frans dirawat nggak? Oh akhirnya nggak dirawat. Puji Tuhan waktu dokter sudah ngomong gitu, terus dokter ngomongin lagi, Pak Frans mohon maaf nggak bisa hari ini. Oh karena penuh juga. Bukan, karena orang yang disuruh untuk urus admin saya sudah pulang. Kalau saya sampai dirawat, saya nggak bisa backup istri saya dari luar rumah sakit karena banyak kebutuhan yang harus dilakukan di luar. Misalkan bajunya dia, terus dia makanannya dia, minumannya dia gitu. Karena saya harus juga sediakan itu sampai kayak pampers, diapers, underpad, pokoknya kebutuhan dan lain-lainnya dia yang banyak yang di rumah sakit itu nggak ada. Gitu. Kebayang kalau saya masuk juga sih, bisa apa saya? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain semua ya? Nggak bisa apa-apain. Bener-bener kuasa Tuhan banget yang kasih kekuatan ya untuk nggak ambruk. Serius. Ya kan? Warawiri kayak gitu kan nggak. Saya tas ransel isinya itu roti dan makanan dan termos air panas terus. Karena ketika saya sudah ngerasa sesek, sudah ngerasa lapar terutama, itu bisa kayak mau pingsan, gemeter tuh bener. Saya nggak peduli dari mana, pasti langsung duduk, ngambil roti, tangan tuh kiri kanan tuh roti semua, langsung makan. Segitunya sampai kayak gitu. Lemesnya ya. Sampai lemesnya saya minum, nggak peduli dilihatin orang. Termos ya kayak piknik dimanapun juga. Karena saya bawa 2 tas itu, tas yang buat handphone, di belakang itu full makanan, gitu. Sampai kayak gitu tuh. Kebayang dan saya nggak ngapain ya, saya nggak ngapain jalan itu dan jarak rumah sakit saya ngurus gini itu nggak sebelahan ruangannya, ujung parkiran itu saya dapat di atas. Jadi tadi di Jakarta PPKM ya? Iya PPKM. Jalan tutupin semua. Jalan terbatas ya. Kesana sini. Enggak, maksud saya yang saya alami itu ada ketika saya ada di rumah sakitnya, ngurus jalan kaki itu. Gedung ini ke gedung ini. Betul kok. Tuhan kok itu. Belum nyari di luarnya, di rumah sakit aja dia udah struggling banget untuk bertahan. Dapat parkiran selalu di atas lantai 5. Dan urusannya selalu di bawah. Di jalan lagi turun. Aduh, memang ada lift, tapi jarak lift itu di pinggir, tetap ke ruangan sana tuh jalan lorong-lorongnya panjang gitu. Di situ baru kita tahu ya betapa nafas itu tuh begitu berharganya. Tuhan kasih gratis. Ya, ketika udah harus bayar, nafasnya baru kerasa gitu. Gila, ini tuh berarti sangat-sangat Tuhan kasih nafas gratis ini tuh sangat-sangat generous banget. Pulang rumah apa tidur di jalan? Suruh pulang saya. Akhirnya istirahat di rumah. Istirahat di rumah, tapi yang namanya lagi kayak gitu ya, itu nggak bisa istirahat dengan tenang. Pasti lah. Tapi puji Tuhan ketika itu siang-siang saya bawain handphone,
bisa kontak-kontakan dan sampai ini ya, sampai dia mohon maaf nih, saya nggak menyalahkan rumah sakit karena memang banyaknya pasien dan tenaga medis yang kurang, sampai terbengkalai istri saya. Dia buang air besar nggak ada yang ngurus. Dia saking sibuknya suster. saking nggak taunya saya apa yang terjadi di sana, dipencet-pencet bel suster tidak respons. Kebayang dia sampai ngomong, saya ngerasa lebih rendah dari binatang. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindung.